Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, suara saya jelas nggak? Coba kita mulai. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik. Kemudian sebelum saya mulai lagi, sudah nyimak belum materi sebelumnya ini? Yang pembahasan ini nih, mamnu minas sharaf. Sudah belum? Nyimak tapi ya gitu. Kalau nyimak itu gitu, Nyimak tapi, Ustaz. nyimak tapi bingung. Iya, makanya lebih Abdul Zoom. Bingungnya di mana? Bagian apa nih? Sebelum kita masuk ke tadribat. Yang masih bingung. Sebenarnya. Nah, ini tujuannya Zoom itu adalah agar antum tuh kalau ada bingung-bingung itu bisa tanya. Nah, itu di chat diskusi nggak ada yang ngomong bingung. Diem-diem bingungnya, Ustaz. Yang mana yang bingungnya? Bagian apa? Yang mana sih? Harus tahu. Nah, kalau Ini halaman berapa? antum aja nggak tahu apalagi ana. Harus jelas dulu nih bingungnya di mana. Biar nanti dijelaskan dulu. Di Murojaah Ustaz mungkin. Afwan. Di Murojaah sekilas. Sekilas. Baik, wah panjang nih. Baik, 6 sebentar ya. Karena ini terkait asma latan sorif, baik ya. Sekilas saja ya. Al asma latan sorif yaitu isim-isim yang dia itu tidak berubah. Maksudnya latan sorif ini tidak berubah, tapi lebih kepada tidak berharokat kasroh ataupun tidak bisa menerima tanwin. Itu definisi dari latan sorif di sini. Ya, tidak bisa menerima tanwin dan tidak apa? Tidak bisa berharokat kasroh. Ya, tidak bisa berharokat kasroh. Apa saja isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa berharokat kasroh? Yang pertama adalah sighotu muntahal jumu'. Ya. Sighoh ini artinya bentuk. Ya. Ya. Bentuk, kemudian muntaha itu yang akhir ya. Bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Ini karena murojaah berarti nggak perlu pelan-pelan banget kan. Agak sekilas-sekilas saja kan. Bentuk akhir dari jamak dan wazannya mafa'il. Wazannya mafa'ilun. Ya, jadi kalau ketemu fi'il, bukan fi'il ya, isim, afan, wazannya mafa'ilah. Ya, contohnya di sini masajida. Ya, maka dia berarti tidak boleh berharokat tanwin gini, double masajidan ini tidak boleh. Atau dia berharokat kasroh, masajidi itu tidak boleh. Gitu ya. Kemudian dana niro ini juga masuk. Ya, wazannya masih sama, mafa'ilah, meskipun eh, agak beda bentuknya ya, tapi wazannya masih masuk ke mafailah. Itu juga misal ada makoida, makoida, ya. Kemudian ada qawaida, ini juga sama, qawaida. Ya. Ini juga termasuk ke dalam al asma allati la tansorif, al asma allati la tansorif. Jelas ya. Yang pertama adalah yang wazannya mafa'ilah atau kita sebut sebagai sirah muntahan jumu' dengan wazan mafa'ilah. Kemudian isim yang kedua yang dia tidak boleh ada fathah, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Ya, adalah isim yang berakhiran dengan alif maksuroh. Ya, alif utanis maksuroh, yang kayak gini bentuknya. Ini namanya alif maksuroh. Kenapa dikatakan taknis ya Ustaz? Kenapa nggak alif maksuroh saja? Karena alif yang bengkong seperti ini, ya alif maksuroh ini
adalah salah satu ciri-ciri isim muannas ya. Jadi kalau ada isim kemudian di akhirnya ada alif maksurah seperti ini, berarti dia isim muannas. Berarti dia isim muannas. Contohnya ada hubla, sugro, kubro, ukhro, laila, salma. Itu semua kan tulisannya sama seperti itu. Laila seperti ini. Salma gitu kan. Salma itu seperti ini. Ini isim muannas. Ini isim muannas. Nah, Hilma misalnya. Ya, mungkin ada perempuan namanya Hilma itu kan. Nah, maka ini adalah isim muannas. Makanya disebut sebagai alif ta'nis ya. Alif muannas ya. Ta'nis itu sebagai tanda muannas. Maksurah ini bentuknya maksurah seperti ini, seperti surah, seperti gambar. Surah itu gambar, seperti gambar bentuknya. Surah tidak lurus gitu ya. Nah, kalau isim yang belakangnya alif maksurah seperti ini, alif ta'nis maksurah seperti ini, maka dia tidak bisa menerima tanwin dan dia tidak bisa berharokat kasroh. Atau bahasa kita apa? Di sini bahasa kitabnya adalah la tansarif. Ya, la tansarif. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang belakangnya alif taknis mamdudah. Kalau tadi maksurah, yang sekarang mamdudah. Mamdudah itu yang tegak. Nah, ini namanya alif mamdudah. Yang tegak lurus ini namanya mamdud. Ya, mamdud namanya. Lurus, tegak ya. Nah, mamdudah. Nah, biasanya kalau yang alif ta'nis mamdudah ini diakhiri dengan hamzah seperti ini. Diakhiri dengan hamzah. Jadi alif kemudian ada hamzah belakangnya. Contohnya ada sofro, baydo, sauda, hamro, hasna. Gitu ya. Hasna itu juga termasuk ke dalam isim apa? Mu'annas ya. Hasna. Mungkin ada perempuan namanya Hasna. Nah, Hasna gitu ya. Nah, ini berarti dia isim mu'annas ya. Isim yang berakhiran dengan alif mamdudah dan diakhiri dengan hamzah. Nah, dan maka kalau ketemu isim yang seperti ini, berarti dia tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Tidak bisa sofroi, tidak bisa. Atau sofroun, sofroan, itu tidak bisa. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah al-wasfu bil ma'al adam ini masna, sulasa, ruba. Ini sifat dengan kesetaraan atau dengan takaran ya. Yaitu 2, 3, 4 atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu ya. Masna, sulasa, ruba. Uh, kalau alamnya, kalau yang kelima ada atau tidak, tidak tahu ya. Ini masna, sulasa, ruba. Di sini diberikan contoh ini saja. Ya. Maka ini tidak bisa ditanwin ataupun di kasroh. Kemudian al-wasfu ma'al wazni fi'il, yaitu yang isim dengan wazan fi'il. Contohnya ahsanu. Ahsanu kan wazannya af'alu. Af'alu. Akbaru. Ini juga sama. Wazannya af'alu. Asghoru. Ini juga sama. Ya. Kemudian bisa juga ahmadu. Ahmadu kan wazannya fi'il. Ya. Wazannya af'alu. Af'alu. Min hamida yahmadu. Ya kan? Ahmadu. Ya. Berarti kan dia wazan apa namanya? Fi'il. Kalau ada isim wazannya fi'il, ya, wazannya seperti wazan fi'il, dia isim, tapi dia seperti wazan fi'il, af'alu, ya. Ahmadu, ahsanu, akbaru, asgharu, ahmadu, eh, maka berarti dia tidak bisa terkena tanwin dan tidak bisa berharokat kasroh. Ya. Nah, sudah jelas sampai sini atau masih bingung? Ini bagian halaman ini. Bagaimana? Jelas? Belum. Gimana? Ukti Belum, Yunati. Ustaz. Yang Yang mana? nomor satu. Tadi kayak mana, Ustaz? Yang nomor satu itu tadi. Nomor satu. Nomor satu toh yang bingung. Nomor satu yang ini apa yang ini?
bawah, yang bawah. Yang bawah. Yang bawah ini Nah, hitungan. Hitungan. Masna itu artinya dua, Sulasa 3. tiga, empat. Intinya bilangan hitungan. Hmm, Bilangan hitungan. Bilangan hitungan. iya, nah, Mudahnya Ustaz. gitu aja. Ada lagi? Jelas? Sudah, Ustaz. Baik. Hapus ya. Kemudian selanjutnya, mana nih? Kemudian al-wasfu ma'a wazni, ini sudah tadi ya. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun. Nah, ini kalau wazannya ah, dengan tambahan alif dan nun di akhir. Sakron, Ghadban, Sya'ban. Ya, sakron ini mabuk ya. Kemarin sudah ditulis belum ya? Mabuk. Ghadban ini marah. Ya. Kemudian Sya'ban ini kenyang. Juga kalau nama orang akhirannya alif sama nun. Contohnya Zaidan. Ada nggak orang namanya Zaidan? Ada. Nah, Zaidan ini berarti dia mamnu minas sorof ya. Latan sorif ya. Zaidan. Sulaiman. Ya kan? Sulaiman. Ini kan alif sama nun akhirannya. Kayak ini kan sama. Akhirannya alif nun. Ini juga alif nun. Ini juga alif nun. Nah, ini sama. Zaidan. Ini alif nun. Sulaiman. Ini juga alif nun. Ya. Jadi kalau misal ada isim, kemudian akhirannya alif nun, jadi dia latan sorif. Gitu ya. Tidak bisa ditanwin dan tidak bisa di kasroh. Nazartu ila Zaidana. Gitu ya. Tidak boleh nazartu ila Zaidani. Tidak boleh. Nazartu ila Zaidana. Nah, kemudian al-alam ma'al adil. Ini juga, ini sebenarnya bukan ma'al adil ya. Ini lebih ke wazan fu'alu. Mudahnya begitu ya. Al-alam dengan wazan fu'al. Fu'alu. Kalau ketemu isim, wazannya fu'alu. Umaru. Zufaru. Zuhalu. Gitu kan. Kalau wazannya fu'alu, berarti dia mamnu minas sorof atau latan sorif. Gitu ya. Tidak bisa ditanwin, tidak bisa di kasroh. Ya. Kemudian al-alama waznil fi'il Ahmad Yazid. Ini sudah ya Ahmad tadi sudah saya sebutkan ya. Ini Yazid. Yazid ini seperti fi'il mudhari zada yazidu. Ya, zada yazidu. Artinya bertambah. Zada yazidu. Ini kan dari wazan fi'il ya. Tapi dia nama orang. Nah, berarti dia apa namanya? Latan sorif. Tidak bisa ditanwin, tidak bisa di kasroh. Ahsan. Ini juga sama. Tadi sudah dibahas ya. Ahsan ini sama di sini. Baik, kita lanjutkan. Jelas ya? Jelas enggak ini? Bukti dilihat gimana? Jelas ya? Loh, hilang. Mau dilihat? Nah, Eh, Insya Allah jelas. Belum. yang Karena mana? rekam, Yang mana yang bingung? ya, ya gitulah Ustadz. Udah hawar-hawar masihan. Belum murojaah. Ini harusnya murojaah dulu. Iya, harusnya murojaah. Saya Intinya, yang salah. nah. Ini belas ini nggak ada yang masuk sama sekali dari tadi ngomong ini berarti. Ya, ya, ada yang masuk Ustadz, ada. Insya Allah ada. Ada, alhamdulillah. Ini nggak ini ya. Alhamdulillah kalau ada yang masuk itu. Jadi kalau sampai nggak ada yang masuk sama sekali, berarti saya gagal ini acaranya. Mungkin kecepatan atau gimana itu kan. Ya, makanya kalau sistemnya kayak rekam-rekaman gitu, kadang nantilah, nggak taunya belum disimak, udah ada tambahan lagi, akhirnya yang kemarin belum tersimak, yang ini sudah ada lagi gitu loh Ustadz. Nah, itulah. Itu makanya berarti harus harus disimak. Agak agak lama. Ya, baik. Fu'alu ya. Tadi fu'alu. Umaru ini kan fu'alu. Zufaru.
fu'alu. Zuhalu, ya kan, fu'alu. Dan ini wazannya fi'il. Yang ini wazannya af'ala, Ahmad. Ya. Kemudian yang ini fa'ilun. Zada yazidu. Ya, fa'ilun. Ya. Dia dari kata zada. Zada yazidu. Yazidu. Nah, seperti itu. Dan ahsan juga dari af'al. Jadi wazan af'al sama. Nah, jadi kalau ketemu kata yang misal dari wazan itu dia itu fiil ya. Kalau fiilnya ada, Yazid itu kan fiilnya ada. Kemudian dia kalau isim jadi nama orang Yazid, berarti dia mamnu minas sarf atau latan sorry. Itu juga misal ada kata Yahya ya, Yahya Yuhyi, Yahya. Nah, Yahya ini juga sama, dia mamnu minas sarf atau latan sorry. Kemudian kita masih ada 6 lagi, ya, 4 lagi ya. Agak blur ya ini ya. Al-alam ziratu alif wa nun. Ini sudah tadi. Utsman, Sufyan, Sulaiman, Zaidan sudah. Kemudian alam ta'nis Aisyah. Ini juga sama. Nama perempuan. Nama perempuan yang sudah maklum ya, Aisyah, Fatimah, Mughirah ya. Maka ini dia tidak bisa di tanwin dan tidak bisa di kasrah ya. Zainab ini juga tidak bisa. Siapa lagi? Apa lagi ya? Aisyah, Fatimah, Mughirah, Zainab. Hmm, siapa ya? Banyak gitu ya. Saya sendiri tidak teringat ya. Hafsah ya, lupa ya. Hafsah. Hafsah itu juga termasuk nama yang latan sore. Tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa di kasrah. Ra'aitu Hafsata. Nazartu ila Hafsata. Begitu. Ya, tidak boleh nazartu ila Hafsati. Nah, kemudian al-ajam al-alam ma'al ujmah. Ujmah ini maksudnya non-Arab. Nama orang non-Arab. Nama orang non-Arab. Ibrahim, Ismail, Yusuf, ini kan non-Arab semua. Ya. Maka dia tidak bisa ditanwin dan tidak bisa menerima kasr. Nah, yang agak berat mungkin ini ya, yaitu al-alama tarkib masjid, yaitu ini aslinya itu tarkib masjid itu maksudnya susunan ya, dari dua kata yang dijadikan satu. Dua kata yang dijadikan satu. Nah, yang ini saya nggak tahu pemisahannya di mana. Ini saya jujur ya, pemisahannya ini nggak tahu. Apakah ba'la dengan baka atau ba'laba dengan ka? Ya, saya tidak tahu yang ini. Tapi yang ini tahu, yang ini dari hador sama maut. Ini dari dua kata dijadikan satu. Ya, dua kata dijadikan satu. Jadi kalau ada dua kata dijadikan satu, ya, dijadikan satu kata, dua kata, dijadikan satu kata, maka dia mamnu minas sarf atau latan sorif, gitu ya. Mamnu minas sarf atau latan sorif, begitu. Kemudian, nah ini yang kemarin agak panjang mungkin ya di videonya, yaitu syurut, yaitu syarat-syarat mamnu minas sarf. Apa sih syaratnya isim masuk ke dalam golongan mamnu minas sarf? Yaitu tidak bertanwin dan tidak berharokat kasrah. Nah, yang pertama adalah ala yakuna mutofan. Dia tidak sebagai sandaran, ya. Dia sebagai penyandar, ya. Dia tidak sebagai penyandar. Nah, ini sebenarnya sudah ya, Saya kalau harus mengulang lagi, ya apa ya, kita cari halaman kosong. Kita tulis di sini ya. Sekilas saja ya. Contoh ya, di sini ada Kitabu Ahmad ya. Kitabu Ahmad ya. Kitabu Ahmad ini namanya susunan sandar menyandar atau idhofah ya, atau
susunan idhofah namanya. Susunan idhofah. Nah, kitab ini sebagai penyandar, ya, dalam bahasa Arab namanya mudhof, ya, atau penyandar. Kemudian Ahmad ini sebagai mudhofun ilaih, ya, atau yang disandarkan atau tempat bersandar sebenarnya. Bahasa mudah gitu ya, yang disandarkan padanya. Yang disandarkan padanya. Ini sebenarnya sudah di video rekaman ya. Nah, tapi karena ingin di murojaah, maka kita murojaah dulu ya. Nah, yang disandarkan padanya. Nah, jadi Kitabu Ahmad. Kitab artinya buku, Ahmad ya Ahmad. Kalau hanya kitab saja berarti dia tidak jelas ini kitabnya siapa. Nah, tapi ketika disandarkan kepada Ahmad, maka dia jadi jelas bukunya siapa, bukunya Ahmad gitu ya. Nah, jadi tujuan kata disandarkan adalah agar kata itu menjadi jelas. Kata itu menjadi jelas. Kalau kitab saja itu kan tidak jelas. Buku, bukunya siapa kan belum jelas, gitu kan. Tapi ketika disandarkan bukunya Ahmad, oh berarti jelas ini. Jadi bukunya Ahmad. Nah, sebelumnya kan tidak jelas kan? Buku ini tidak jelas. Tapi ketika bukunya Ahmad, berarti ini sudah jelas buku milik Ahmad. Berarti bukan bukunya Umar, berarti bukan bukunya Ali, gitu kan? Sudah jelas dia pemilikannya. Ini namanya idhofah, ya, susunan sandar menyandar. Pembahasan lengkapnya sudah di ini ya, sudah di apa namanya video rekaman. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, ini contoh soleh itu fi masajida. Ini dia kata masajid ini kan mamnu minas sharf. Ya. Ini tidak bersandar kepada apapun, sendirian dia di sini masajida. Makanya dia fi masajida. Ya, tidak fi masajidi. Padahal harusnya kalau kata kemudian keduluan huruf jar atau didahului huruf jar, maka kata setelahnya pasti kasroh. Fil baiti, fi maktabi, gitu kan? Nah, tapi karena dia mamnu minas shorof dan dia tidak ada penyandaran kepada kata yang lain, ya kan? Ini kan nggak ada apa-apa di sini, kosong. Karena dia tidak bersandar kepada kata yang lain, maka dia jadi mamnu minas shorof. Ya. Tercipta mamnu minas shorof di masa jida, gitu ya. Beda sama yang di bawahnya, ya. Di masa jidi him. Nah, ini ada sandarannya. Ya. Bawah ini, ya, ini ada sandarannya. Tomir hum. Ya. Ini kata masajid disandarkan ke sini. Artinya masjid-masjid mereka. Kalau kan di masjid-masjid. Kalau ini masjid-masjid mereka. Jadi jelas ini masjid-masjid mereka. Jelas. Kalau yang atasnya masjid-masjid. Gitu toh. Tidak jelas masjid-masjidnya siapa. Tapi kalau di bawah masjid-masjid mereka. Jelas gitu ya. Berarti bukan masjid kita. Berarti bukan masjidnya saya. Ini masjidnya mereka. Nah, begitu juga termasuk syarat dari mamnu minas shorof adalah dia bebas dari al, ya. Mujarrad dan minal al, mujarrad ini bebas. Ini bebas ya. Bebas dari al. Ya. Al ini lihat di sini ya. Di sini fi madarisa, ini nggak ada alnya. Kemudian ketika kemasukan al, ya, maka dia jadi madarisi di sini. Il madarisi. Ya. Kemudian juga sama an mughirata. Tapi ketika kemasukan al, jadi anil mughirati. Ya. Jadi itu saja. Cara menghilangkan mamnu minas shorof adalah
dia dijadikan kata yang menyandar kepada kata setelahnya, atau dia ditambahkan al, maka dia hilang mamnu minas sorof, gitu ya. Yang tadinya dia nggak bisa kasroh, dia jadi bisa kasroh, begitu. Ya. Tapi kalau misal tanwin bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Tetap nggak bisa tanwin. Karena kalau mudhof, kalau penyandaran seperti ini, nggak mungkin tanwin. Kemudian kalau misal ketambahan al juga nggak mungkin tanwin. Nggak bisa tanwin. Ya. Tapi minimal sekali bisa di kasroh. Seperti itu. Baik, sampai di sini. Jelas atau ada pertanyaan? Sudah hampir menuju jam 9 kita murojaah. Murojaah sekilas ya. Ini sudah sekilas sekali. Nah, baik, ada pertanyaan tidak? Halo? Ya Ustaz, Gimana? belum ada, Ya? belum ada, belum Oh, ada belum ada. pertanyaan. Baik, jelas ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ini lanjutkan kalau begitu. Tadribat sekarang atau tamrin namanya. Udkur al-illah. Ya. Udkur al-illah allati tamna'u minas sorfi fima ya'ti. Antum, saya harapkan antum itu punya buku gitu ya. Jadi ketika ke sini tadribat itu saya nggak harus scroll lagi ke atas karena antum sudah megang bukunya masing-masing. Al-illah ini uzkur ya. Uzkur ini sebutkan. Ya, uzkur artinya sebutkan. Al-illah ini artinya sebab ya atau alasan, alasan ya. Lebih ke alasan maksudnya. Sebutkan alasan allati tamna'u minas sarf ya. Yang allati ini kan allati yang tamna'u minas sarfi yang melarang. Sebutkan alasan yang melarang dari perubahan. Perubahan maksudnya apa? Tidak bisa tanwin ataupun tidak bisa kasroh. Itu yang dimaksud dengan perubahan di sini. Alasannya apa nih? Kok bisa isim ini tidak boleh ditanwin atau tidak boleh dikasroh? Nah, coba. Ya. Mudah insya Allah tadi sudah. Yang pertama itu karena Tentu ada semangat sekali ya. Selamat silakan. alif. Ya, Yang pertama Ana belum mengarahkan siapa yang mau jawab, tapi antum sudah semangat. kirain Semangat. barang-barang Ustaz. Apa wis antum dulu 5 yang pertama. Berakhiran alif maksuro ya Ustaz yang pertama itu ya. Sufla Betul. itu. Ini terus yang kedua. Kita cari dulu ini Ustaz bentar. Hamzah itu nama orang. Oh, Hamzah. Iya ya. Mana ada Hamzah? Ya, itu apa itu Ustaz? Hamro'u. Hamro'u Ustaz. Tadi mana contohnya? Ayo, dari Cari contohnya dulu mana? Ustaz. Hamro'u. Hamro'u. Nah ini yang ketiga. Alif Kenapa? taknis. Alif Tak. Maduda. Mamduda. Alif, Mamdudah. alif Alif taknis. tegak. Alif Ya, tegak ya. ya. Alif taknis mamduda. Kemudian selanjutnya sampingnya Sama ya Ustaz ya. sama. Baik. Terus sampingnya lagi. Siapa Ustaz? Mana Antum, udah ya? antum selesaikan. Ini siapa lagi yang ngomong sebenarnya? Putri Yuliati kan? Iya. Selesaikan dulu 5 ini. Mawani. Oh bentar nyari dulu Ustaz. Apa yang mana itu masuknya? Mawon yang ini yang pertama tadi apa? Oh iya berwazan itu. Apa? Wazan itu? Wazan apa? Wazan? Maaf. Mafa'ila Ustaz. Wazan mafa'ila sahih. Terus yang ini. Aksa. Aknasu. Mm-mm. Aknas. Bentar. Aknasu yang pertama ya bilangan hitungan bukan sih? Bukan. Kan. Ini sama seperti ahsanu. Oh, ini yang belum ketemu. Oh, yang kedua ya. Apa? Ma'al zauni fi'il.
Apa tadi artinya Ustaz? Belum ketulis lagi. Ya ini, Buku tulis. maaf ini yang Ya, ini saya sambil buka buku ya. Ayo, tadi yang kenapa mana? yang kedua ya Ustaz? Yang karena wazan fi'il. Iya, karena wazan fiil. Apa wazannya? Wazannya af'alu. Mumtaz. Iya benar. Baik, jazakallah khairan ya, Ukhti Yuriati. Selanjutnya Ukhti. Yang laki-laki dong, Muhammad Fadli, akhi. Fahalut. Iya, Ustaz. Tafadhol untuk yang barisan kedua, silakan. Dari Nu'mani. Nu'mani nama Nu'man. orang. Nu'man itu karena ini, Ustaz, karena kemasukan alif dan nun. Mumtaz. Di akhirnya ya, ini ada alif sama nun di akhirnya. Seperti Zaidan, Sulaiman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Afdolu. Selanjutnya karena berwajan fi'il ya, Ustaz. Wazannya Wajan apa? af'alu, Ustaz. Afdolu. Mumtaz. Terus, Syu'bah. Syu'nah itu Syu'nah. ini Syu'bah. nama Itu Ba. Afwan, Ustaz. Syu'bah itu ini, Ustaz, nama orang ya, Ustaz. Nama perempuan ya, Ustaz. Karena dia masukkan tak taknis ya, Ustaz. Alang-alang mata nih. Bisa. Terus kalau itu Ishak. Kalau itu nama Arab ya, Ustaz. Terus Berarti dia dia yang mana? Ujmat apa nih? Al-alam dibaca dari al-alam. Al-alamu ma'al ujmati. Al-alamu ma'al ujmati. Ujma itu non Arab maksudnya. Nah, Terus yang terus selanjut kaslan. Kaslan ini ya, Ustaz. Kemasukan alif dan nun atau bukan, Ustaz? Ya, Alif dan yang nun. mana? Coba dibaca. Al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Wan nun. Sahih. Nah, sahih. Al-wasfu ma'aziyadati al-alif wan nun. Nah, sahih. Nah, sahih. Apa sih bedanya? Jadi sebentar ya, sebentar saya berikan sedikit faedah. Kalau kita lihat di atas, ya, kita temukan bahwasanya ada yang wasaf, ya. Wasaf ini sifat, gitu ya. Ini ada wasaf, ya. Ada wasaf, ya kan? Al-wasfu. Kalau al-wasfu ini berarti dia kata, tapi dia bukan nama orang ataupun bukan nama tempat, gitu ya. Paham ya? Kalau al-wasfu itu berarti dia bukan nama orang atau bukan nama tempat. Dia sifat, ya, kata sifat, tapi dia bukan nama orang, bukan nama tempat. Dia adalah kata sifat, gitu ya. Kalau al-alam ini adalah nama orang atau nama tempat. Al-alam itu nama orang atau nama tempat, gitu ya. Itu namanya al-alam. Jadi kan yang barisan 1 sampai ini kan al-alam, al-alam, al-alam. Al-alam, al-alam, al-alam semua kan. Nah, nama orang atau nama tempat, gitu ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau al-wasfu itu berarti sifat ya, Ustaz. Berhubungan dengan sifat. Ya, berhubungan dengan sifat. Meskipun ya, ada kata sifat yang dijadikan nama orang. Ahsan misalnya. Ahsan itu kan aslinya nama sifat, tapi dijadikan nama orang. Jadi Indonesia juga begitu kebiasaannya. Bagus. Bagus itu kan kata sifat aslinya. Terus dijadikan nama orang, gitu ya. Jadi bukan hanya orang ini, bukan hanya orang Arab ya, tapi orang Indonesia juga sama seperti itu. Tapi jarang kalau kata-kata yang dengan tambahan alif sama nun jarang. Sakron ya, Godban ini nggak ada nama orang Godban, Syaban ini nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi kalau al-wasfu di sini maksudnya adalah kata sifat ya. Kalau misal al-alam ini maksudnya adalah nama orang atau nama tempat atau nama marga, bisa juga atau nama suku. Namanya Hadramaut. Gitu ya. Nah, baik, kemudian barisan, nah ini kalau yang aneh-aneh seperti ini sudah jelas ya.
Ma'adikarib ini Allah alam. Ini pasti susunan dari dua kata dijadikan satu karena bentuknya ini gharib ya, asing. Tafatul ukhti Dewi. Ya, Tat, Silakan barisan ketiga. itu yang gorib itu yang keenam itu ya, yang alamu ma'atarki bimaji, Mm-mm, yang betul. kumasa, Ya, Mas. yang wasfu ma'al adil ya. Pas wasfuna ada. Israfil itu yang alamu ma'aziyadatil alifi wan nun. Bukan. Oh, Mana ada bukan. nunnya? Enggak ada nunnya itu. Oh iya ding aku kan. Kata Israfil nggak ada huruf nunnya. Tapi pikir Israfil nama malaikat. Ya, tapi nggak ada huruf nunnya sama sekali. Tapi enggak, bukan itu berarti ya. Heeh. Berarti yang wasfu itu ya, Tete. Mana? Coba yang mana? Al wasfu ma'al waznil fi bukan ya. Bukan. Ayo yang mana? Kan sama kayak Yang Ismail. nomor 2 yang wal wasfu ma'al waznil fi'li bukan? Bukan. Oh, bukan. Israfil itu sama seperti Ismail, Oh, Ibrahim. oh nama ini. Berarti yang Oh, mana? alamu ma'al ujmati. Mumtaz. Betul. Oh. Ntar lupa. Terus yang maqaidu yang Apa itu yang mana? sighatu muntahal jumu'i. Yang wazan mafa'ilah. Mumtaz. Sahih. Sahih. Wah, selesai ya. Pas jam 9. Wah, ya pas jam 9 nih kita. Alhamdulillah. Selesai tadribat dan selesai murojaah. Baik, sebelum ditutup, insya Allah pekan depan nahwunya sampai di pembahasan fi'il. Alhamdulillah kita sampai di fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Ini sebenarnya mudah-mudah gampang. Mudah-mudah sulit ya. Mudah insya Allah, karena antum ini sebenarnya sudah belajar juga di sorof gitu ya, fi'il ini. Ya kan? Ini sama kayak di sorof kan? Katabi, ya. Itu sudah belajar di sorof. Tapi di nahwu ini pembahasannya bukan perubahan katanya ya, tapi lebih kepada bagaimana pembentukan itu. Baik, sebelum tutup ada pertanyaan, silahkan. Tat, yang maksudnya nahwu sama sorof itu maksudnya apa isunya? Apa keterkaitannya itu apa ya, Tat? Kaitannya gimana maksudnya? Ulangi pertanyaannya, keterkaitan gimana maksudnya? Kita belajarin nahwu sorof terus maksudnya ada apanya maksudnya nyambung gitu ya. Kayak mana sih ngejelasin? Kayak belum paham mana antara nahwu sama sorof ya, gitu. Antum belum paham antara nahwu sama sorof. Iya, Belum paham bedanya atau belum paham iya bedanya. bedanya. Kalau nahwu itu pembahasannya apa namanya? Seputar harokat akhir dari kata. Harokat akhir dari kata. Kalau dalam bahasa Inggris grammar namanya. Oh iya, Jadi nahwu itu aslinya nahwu itu hanya membahas harokat akhirnya. Ini dari tadi kan kita hanya membahas harokat akhirnya kan? harokat akhir aja. Apakah harokat akhirnya fathah atau kasroh atau tanwin? Gitu kan? Dari tadi kan kita bahas itu kan? Kalau kemasukan fi berarti harokat akhirnya kasroh. Sementara yang ini kemasukan fi harokat akhirnya fathah ya. Dibahas dari tadi apa? Harokat akhir. Jadi nahwu itu sebenarnya secara global itu hanya membahas bagaimana sih suatu kata itu dibaca di harokat akhirnya. Apakah harokat akhirnya ini fathah, kasroh, doma, atau sukun? Itu dibahasnya di nahwu. Hanya itu tok sebenarnya. Sebenarnya hanya itu tok. Tapi masalahnya adalah di nahwu itu banyak rinciannya. Maksudnya kenapa dibacanya fathah, kenapa dibacanya kasroh, kenapa dibacanya doma, gitu loh. Ada rinciannya sendiri. Yang dibaca harokat akhirnya doma ini alasannya ini. Gitu. Yang dibacanya fathah ini alasannya ini. Gitu. Sama seperti ini tadi kita bahas
mamnu minas shorof ini dia apa namanya? Dia harokat akhirnya hanya fathah atau dhammah, ya kan? Dia tidak bisa di kasroh, tidak bisa dikasih tanwin. Ini kita bahas harokat akhir. Kalau depan-depannya ini ya sama saja, masaji, semuanya masaji. Tapi kapan dibaca da dan kapan dibaca di, gitu kan? Itu saja. Jadi sebenarnya dari tadi kita banyak bahas, itu hanya harokat akhir kan. Nah, seperti itu. Kurang lebih nahwu itu seperti itu. Nah, jadi bukan membahas hal yang rumit sebenarnya. Kalau sorof itu membahas tentang pembentukan kata, proses terbentuknya satu kata menjadi kata yang lain. Begitu. Kalau misal apa namanya, dia apa namanya, kalau menulis kata ba misalnya, kalau penulis gimana? Katibun. Kemudian kalau yang ditulis maktubun. Nah, untuk mengetahui perubahan kata itu, nah itu belajarnya di sorof. Satu kata kemudian dibongkar jadi banyak kata. Itu sorof. Satu kata dibongkar jadi banyak kata untuk menciptakan kata-kata turunan. Tulisan, yang ditulis, yang menulis, kemudian alat tulis, waktu menulis, nah, itu semua ditentukan tuh pembentukan katanya di sorof, seperti itu. Jadi sorof adalah ilmu yang pelajari tentang pembentukan kata ya dari satu kata ke kata yang lain, turunan, kata turunan, seperti itu. Nah ini di Indonesia mungkin bahasa Indonesia nggak tahu ya, ada atau tidak sorof itu. Seperti itu. Jadi nahwu sama sorof itu bedanya itu. Kalau nahwu, antum dari awal baca sampai akhir, itu mayoritas hanya membahas seputar harokat akhir pada kata. Apakah dibaca fathah, kasroh, atau dhammah. Apakah harus ada tanwin atau tidak. Harokat akhirnya toh. Seperti itu. Kalau sorof, sekali lagi adalah pembentukan dari satu kata menjadi kata-kata yang lain. Bagaimana Ukti? Siapa tadi yang nanya? Ya, na'am Tad. Jazakillah khair. Anak saya nangis mulu nih kayaknya. Tadi kalau ngantuk gitu. Nangis terus. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ya, Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik. Ukti Hafsah gimana nih? Dari tadi kayak anteng nggak ada suaranya? Atau jangan-jangan tidur duluan? Ustaz. Mengikuti Ustaz. Ikuti apa tidur? Atau jangan tidur dari tadi? Ngikutin Ustaz. Nggak Ikutin. kebagian. Nggak Iya. kebagian tadi ya. Oh iya, kebagian. Tapi paham nggak? Ya sedikit-sedikit lah. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nah, nah untungnya antum punya apa namanya ikut program itu ya seperti ini. Gitu ya. Ada sharingnya, ada tanya jawabnya. Makanya ini ya, makanya kalau ada kebingungan itu ditanya di grup atau japri itu nggak apa-apa loh. Ditanya. Ana heran loh, antum buka kelas itu berapa kali ya? 2 kali, 3 kali itu pasti rata-rata diem di grup. Di grup diskusi itu nggak ada diskusi. Dibuatkan grup tapi abang nggak ada pertanyaan di situ. Terus siapa tahu temennya ada yang bisa bantu, ada yang temennya sudah paham bisa bantu jelaskan, bisa jadi saling ini. Terus kalau misal nggak bisa nanti saya terjun jelaskan gitu. Gitu ya. Kemudian jangan lupa materi yang rekaman-rekaman itu disimak. Materi-materi yang Ya. rekaman itu disimak penting ya. Dan nanti Ana berharap ke antum semuanya ini istiqomah karena ini sudah berjalan ya seperempat lah atau sepertiga kitab jilid 1 ya. Jadi kayak nanggung kalau hanya sampai segini terus berhenti itu nanggung gitu loh. Menurut Ana nanggung. Jadi Ana harap itu selesaikan. Kemudian nanti di akhir Ana berikan ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk membedakan apakah bukan untuk membedakan ya. Iya, pertama untuk membedakan antara antum dengan
talib atau misal pemirsa yang menyimak di YouTube gitu ya. Saya di YouTube kan dibagikan, bisa nyimak materinya juga gratis gitu kan. Tapi kan nggak ada koreksi, nggak ada penilaian, kemudian apa namanya, nggak ada diskusi langsung gitu kan. Nah, antum itu yang ikut program itu dapat semua itu. Kemudian ujian itu nanti untuk mengetes dari satu jilid kitab itu, kira-kira sudah betul-betul paham atau belum, seberapa besar penguasaannya. Nah, itu penting. Makanya catatannya itu jangan sampai hilang. Bukunya itu kalau bisa punya buku cetak, jangan PDF saja. Kemudian rekaman-rekaman itu disimak. Kalau ada pertanyaan itu ditanyakan. Baik, ini karena sudah jam 9 lebih 7 menit ya. Takutnya sebagian ini yang Umahat ini udah capek ya seharian. Urus rumah gitu kan, urus anak. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Mengucapkan jazakumullah khairan. Ya, sudah hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Nah.